pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di jam doa pagi hari Sabtu. Pagi hari ini kita semua akan berdoa bersama-sama dan juga kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan yang akan saya bawakan, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 24, dan saya beri judul renungan saya pada pagi hari ini adalah belajar berjiwa besar seperti Barnabas. Baiklah, kita nanti akan baca bersama-sama. Saya akan memulai dengan doa pembukaan dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau lah yang mengumpulkan kami di sini supaya kami boleh duduk diam sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana, memberikan pengetahuan, memberikan pengertian, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami diberi kesanggupan untuk melakukannya. Dan kiranya semua yang Engkau perintahkan, kami semua boleh melakukannya dengan tulus ikhlas dan juga niat yang baik untuk boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami dasarkan doa ini berdasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama-sama ayat yang mendasari pembacaan ataupun perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang berasal dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Saya senang kalau Bapak Ibu Saudara juga ikut membaca bersama-sama dengan saya. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Jadi di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan akibat dari sikap atau karakter yang Barnabas lakukan dalam kehidupan itu, ada dampaknya, ada hasilnya, yaitu dia membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Tema Gereja Baptis Indonesia Depok di bulan Agustus ini adalah mengalami kemerdekaan yang sejati. Merdeka dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, kuat. Dan juga saya lihat di sumber yang lain, narasumber yang lain, dari Wikipedia itu berarti bebas, kemudian independen, kemudian juga bisa berarti budak yang telah dibebaskan oleh tuannya, bebas dari belenggu perhambaan dan bebas dari belenggu penjajahan. Saya sengaja mengangkat tentang kemerdekaan karena bulan ini kita sedang merayakan hari ulang tahun NKRI yang ke-77. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara kemerdekaan itu penting? Ya, sangat penting. Dan pagi hari ini kita akan mengamati, merenungkan, bahkan akan melakukan apa saja yang dicontohkan oleh Barnabas, yang aslinya dia bernama Yusuf, sehingga mencapai kesuksesan sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Barnabas ialah seorang yang pembawa damai. Barnabas seorang yang pembawa damai. Itu diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Saya akan bantu bacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28.
Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa dia kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Itulah ayatnya yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi saya berikan judul Barnabas adalah seorang pembawa damai. Apa yang terjadi? Sewaktu Paulus datang ke Yerusalem setelah pertobatannya, banyak murid-murid Yesus tidak percaya kepada Paulus dan menganggapnya mata-mata. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa Paulus atau nama terdahulunya adalah Saulus sebelum bertobat adalah penganiaya jemaat yang memburu, menangkap, bahkan membunuh orang-orang Kristen yang dijumpainya. Dan pada saat itulah Barnabas tampil sebagai penengah ataupun pendamai yang bijaksana karena dia tahu betul Paulus yang sekarang sangat berbeda dengan Paulus sebelum pertobatannya. Sekarang ia adalah seorang pemberita Injil yang sangat berani. Dan dia boleh melakukan apa saja, boleh berkorban apa saja untuk melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus itu. Sampai pada akhirnya Paulus diterima dalam lingkungan jemaat di Yerusalem. Ini saya bisa bilang bahwa ini adalah penting menjadi seorang pembawa damai karena kecenderungan kita kalau terjadi pertengkaran atau terjadi pertikaian, kebanyakan kecenderungan kita sering memihak, sehingga bukannya menjadi baik, tetapi malah justru menimbulkan kekacauan atau kericuhan. Kemudian yang kedua, Barnabas suka memberi dan berbagi. Ini bisa diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 38. Ini menceritakan tentang Barnabas yang menjual ladang miliknya, kemudian meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Apa hebatnya ketika dia menjual ladang miliknya, kemudian meletakkannya di depan kaki rasul-rasul? Toh orang lain juga melakukan itu. Ada beberapa orang pada gereja yang mula-mula itu melakukan hal yang seperti itu. Tetapi ada satu hal, yaitu motivasinya dia yang sangat berbeda dengan orang lain. Dia melakukannya dengan ikhlas, menjual ladang miliknya untuk menolong jemaat Tuhan yang perlu didukung. Sesungguhnya dalam hal memberi, berbagi itu apakah ada motif lain? Kadang kita tidak sadar, kita memberi juga, kita berbagi juga. Tetapi ada satu hal yang kadang tersembunyi di dalam hati kita, hanya kita yang tahu. Dan ini juga ada contoh dari sebuah motif yang salah yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 7. Ini juga dia juga menjual harta bendanya dan meletakkannya di depan kaki para rasul juga, sama seperti yang dilakukan Barnabas. Tapi mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya adalah Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira
menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau mendustai manusia, tetapi mendustai Allah?" Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Demikianlah salah satu contoh dari orang yang memberikan juga hasil penjualan harta miliknya seperti Barnabas, tadi, tetapi dia mempunyai motif yang lain. Ternyata dia menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tadi, dan sebagian lagi diletakkan di depan kaki para rasul. Mungkin Bapak Ibu bisa menebak kenapa dia berbuat seperti itu. Dia ingin dianggap suka memberi, tapi juga dia nggak mau semua hartanya diberikan sama Tuhan. Ada yang disembunyikan seperti itu. Jadi dia dipuji sebagai orang yang murah hati, tetapi dia masih dapat untung karena sebagian uang yang hasil penjualan tadi tetap jadi miliknya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Jadi ada orang yang punya motif yang benar seperti Barnabas tadi, tulus ikhlas, tapi ada juga orang yang memberi tetapi dengan motivasi yang salah, supaya dipuji, supaya dibilang murah hati atau yang lain. Jadi di sini ada satu hal yang kita bisa belajar, bahwa memberi dan berbagi, di situ juga ada satu celah yang biasanya dipakai oleh kuasa jahat untuk menggoda hati kita, memberi tapi tidak ikhlas. Tetapi di sini Barnabas memberikan contoh yang baik, yaitu dia suka memberi dan berbagi. Kemudian yang ketiga, ini ada dua hal di sini yang kita boleh belajar. Barnabas senang melihat orang lain maju. Itu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Jadi Barnabas itu merekomendasikan Paulus yang sudah bertobat dan berubah. Kemudian dia bilang sama murid-muridnya bahwa dia sekarang sudah berubah. Dia bukan lagi penganiaya jemaat, tetapi dia sekarang adalah seorang pemberita Injil yang luar biasa. Jadi mari kita terus bersama-sama dengan orang ini, yaitu Paulus, sehingga kita akan menjadi lebih kuat lagi di dalam pelayanan kita. Pelayanan Paulus semakin maju. Kita semua tahu bahwa di Perjanjian Baru, Paulus banyak sekali dikenal orang. Setelah pertobatannya, banyak sekali menulis surat-surat. Dia semakin terkenal dan semakin maju. Tetapi Barnabas, dia tidak merasa tersaingi, dia tidak mencari posisi atau jabatan, melainkan dia hanya ingin memberi kesempatan kepada orang lain untuk boleh maju, tanpa dia sendiri merasa dirugikan atau merasa disisihkan. Itu hal baik yang Barnabas katakan. Nah, kemudian yang berikutnya itu, ini juga sangat penting. Kita harus belajar dari Barnabas
Barnabas itu sabar, memberi kesempatan dan dorongan pada orang lain untuk memperbaiki diri. Kita akan baca bersama-sama. Saya senang kalau saudara juga ikut membacanya. Kisah Para Rasul 15. Ayatnya yang ke-35 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin juga membawa Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan kepada saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi Paulus dan Barnabas berselisih paham ataupun berbeda pendapat, padahal mereka sama-sama melayani Tuhan dalam hal penginjilan. Paulus menolak mengikut sertakan Yohanes Markus dalam perjalanan penginjilan. Kenapa? Yohanes Markus pernah tidak setia, dikatakan dalam Alkitab tadi, dalam pelayanan, meninggalkan mereka di Pamfilia, sehingga perselisihan Paulus dan Barnabas tidak terelakkan lagi dan mereka berpisah. Paulus memilih bersama dengan Silas dan Barnabas memilih dengan Markus. Di sini Barnabas memberi kesempatan kepada Yohanes Markus, yang mungkin pada masa itu dia masih muda, masih kurang pengetahuannya di dalam hal pelayanan, karena dia sebenarnya nggak mau menginjili bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dia maunya cuma membangun orang-orang yang sudah percaya. Padahal bagi dia mungkin dia berpikir ya ini harus, karena dia juga orang-orang yang belum percaya itu harus dijadikan percaya. Nah, inilah perbedaan antara Paulus dan Yohanes Markus yang masih muda tadi. Barnabas memberi kesempatan kepada Yohanes Markus untuk memperbaiki kesalahannya atau kekurangannya. Dan ternyata sikap Barnabas yang sabar tadi, yang memberikan kesempatan dan dorongan kepada orang lain untuk memperbaiki diri, itu sangat berdampak dan sangat bisa kita lihat hasilnya. Di kemudian hari Paulus akhirnya merasa hormat kepada Markus yang tadinya dianggap dia tidak setia, dianggap dia tidak mau bekerja sama, bahkan membutuhkan dia dalam pelayanan. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 11 ini menunjukkan bahwa buah kesabaran Barnabas tadi, Markus bertumbuh secara rohani. Dia adalah seorang penulis Injil Markus. Dan saat di masa tuanya, Paulus membutuhkan dia dalam pelayanan di masa tuanya itu. Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 11. Paulus berkata seperti itu kepada Timotius.
Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Inilah pernyataan dari Paulus bahwa ternyata setelah lama dia belajar bersama Barnabas, dia berubah menjadi orang yang sangat aktif sekali di dalam melayani Tuhan, dan dia berhasil menulis Injil Markus yang telah kita kenal di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kembali kepada firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 24 tadi, dikatakan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Barnabas disebutkan sebagai orang yang baik. Kenapa baik? Nah, ini tadi kita sudah bahas bersama-sama bahwa dia orang yang suka memberi dan berbagi, kemudian senang melihat orang lain maju, kemudian sabar memberi kesempatan dan dorongan pada orang lain untuk memperbaiki diri. Itulah hal-hal yang kita harus hargai dan hormati, bahwa sebagai orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan, dia sanggup melakukan hal-hal yang sebenarnya sulit bagi kita. Alangkah sulitnya menjadi pembawa damai. Alangkah sulitnya kita memberi dengan jiwa yang tulus ikhlas. Alangkah susahnya bagi kita untuk memberi kesempatan orang lain maju dalam pelayanan. Nah, hal-hal inilah yang membuat dia dijuluki ataupun diberi nama istimewa oleh rasul-rasul di masa itu, yaitu nama Barnabas. Aslinya dia bernama Yusuf, dan dia diberikan nama atau julukan Barnabas yang artinya adalah anak penghiburan. Anak penghiburan yang selalu memberikan hal-hal yang menenangkan, dia mendatangkan sukacita, dan dia memberi keteduhan hati bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kita boleh belajar menjadi Barnabas masa kini. Biarlah kita boleh menjadi anak penghiburan yang telah dimerdekakan Tuhan dari hal-hal lahiriah, sehingga kita boleh boleh menjadi pembawa damai, boleh suka memberi, dan boleh juga memberikan kesempatan orang lain untuk maju dalam pelayanan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan hikmat bijaksana kepada kita semua melalui firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.